Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Hadi Sahrial, SSI, MMM.Com selaku dosen mata kuliah etika dan tata kelola. Video ini dibuat untuk atau sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah etika dan tata kelola. Terkait soal nomor 1, artikel yang berjudul Agency Theory Perspective in Implementation of Corporate Governance, yang mana diminta untuk dijelaskan kaitan artikel tersebut dengan penerapan agensi teori di organisasi tempat saya bekerja, serta apa usulan Anda agar penerapan tata kelola perusahaan di organisasi tempat saya bekerja lebih optimal lagi. Kemudian cari artikel 1 dengan topik sejenis dan publikasi dari publikasi lain, dan artikel tersebut wajib di-attach di jawaban. Terkait soal nomor 1, berdasarkan penjabaran dari jurnal Agency Theory Perspective in Implementation of Corporate Governance, corporate governance adalah sistem hubungan antara para pemangku kepentingan yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengendalikan arah strategis dan kinerja perusahaan. Corporate governance penting bagi organisasi karena dapat menjamin terciptanya proses pembuatan keputusan yang efektif dengan melibatkan atau mengundang partisipasi pemegang saham dan anggota dewan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, corporate governance diperlukan sebagai mekanisme kontrol yang lebih efektif untuk mensejajarkan kepentingan prinsipal dengan agen. Corporate governance juga dapat membantu organisasi untuk keluar dari kungkungan model institusi birokrasi, miskin inovasi, transparansi, dan akuntabilitas. Teori keagenan dapat membantu mengatasi masalah konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dengan memberikan solusi untuk meminimalkan risiko agen yang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan menekankan pentingnya penggunaan insentif dan mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Salah satu contoh mekanisme pengendalian yang dapat digunakan adalah kontrak keagenan yang mengatur hak dan kewajiban agen dan prinsipal. Selain itu, teori keagenan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan keagenan untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan. Keterkaitan dari teori tersebut berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dari artikel tersebut, menurut hemat saya adalah sebagai berikut. PT PNM memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan laba yang maksimal dan mengendalikan risiko kredit. Manajemen perusahaan atau bisa disebut agen memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. Konflik keagenan mungkin muncul karena manajemen ingin memaksimalkan kompensasinya, sementara pemegang saham, dalam hal ini BRI sebagai holding, ingin meminimalkan biaya operasional. Penerapan agensi teori dapat mencakup perancangan sistem kompensasi yang melibatkan bonus berdasarkan kinerja atau mencakup perancangan sistem kompensasi yang melibatkan bonus berdasarkan kinerja atau saham. Opsi sebagai insentif agar manajemen berusaha maksimal dalam mencapai tujuan pemegang saham. Manajemen PNM bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kredit untuk meminimalkan kerugian akibat pinjaman yang gagal. Pemegang saham atau prinsipal mungkin ingin manajemen mengambil risiko yang wajar sambil memaksimalkan pengembalian investasi. Konflik keagenan mungkin muncul jika manajemen cenderung lebih konservatif dalam pengelolaan risiko untuk mengendalikan kerugian pribadi. Sebagai usulan dari agensi teori dapat diterapkan dengan mengembangkan matriks yang jelas dan objektif.
untuk mengukur resiko dan menghubungkan kompensasi manajemen dengan pencapaian target resiko dan pengembalian. Berikut saya lampirkan satu jurnal terkait teori dengan judul Agency Theory Review of the Theory and Current Research. Jurnal tersebut terlampir pada kumpulan jurnal yang ada. Kemudian yang kedua terkait jawaban soal nomor 2, tata kelola teknologi informasi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis dan untuk mewujudkan sasaran bisnis mereka. Kontinuitas proses bisnis, ketersediaan dan integritas data serta aktivitas organisasi secara keseluruhan bergantung pada keandalan dan keamanan aset teknologi informasi. Untuk itu perlu diterapkan tata kelola teknologi informasi untuk memastikan keberlanjutan proses bisnis dan keamanan informasi organisasi terhadap dampak negatif dari keadaan darurat alam, manusia, ekonomi, politik, sosial, serta masalah pemulihan bisnis dan teknologi informasi. Jelaskan implementasi cloud computing berdasarkan paper Hybrid Cloud Computing Module for Business Information System Security yang dapat diunggah pada link berikut. Link yang adalah www.researchgate.net Publication Hybrid Cloud Computing Model for Business Information System. Kemudian jelaskan juga bagaimana peran manajemen risiko dalam tata kelola perusahaan. Terkait jawaban dari soal nomor 2 adalah, menurut hemat saya, mengimplementasikan cloud computing berdasarkan paper tersebut adalah sebagai berikut. Cloud computing dapat diimplementasikan dalam berbagai cara, tergantung pada kebutuhan bisnis dan teknologi yang digunakan. Secara umum, implementasi cloud computing melibatkan penyediaan sumber daya IT seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi melalui internet. Pengguna dapat mengakses sumber daya ini dari mana saja dan kapan saja tanpa harus memiliki infrastruktur IT sendiri. Ada 3 model cloud computing utama: public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Public cloud adalah model di mana sumber daya IT disediakan oleh penyedia layanan cloud dan dibagi oleh banyak pengguna. Private cloud adalah model di mana sumber daya IT disediakan oleh organisasi sendiri dan hanya digunakan oleh pengguna internal. Hybrid cloud adalah model yang menggabungkan public cloud dan private cloud sehingga organisasi dapat memanfaatkan keuntungan dari kedua model. Implementasi cloud computing juga melibatkan pemilihan penyedia layanan cloud yang tepat, pengaturan keamanan dan privasi data, dan manajemen sumber daya cloud. Penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan dan ketersediaan layanan. Selain itu, organisasi harus memastikan bahwa data mereka aman dan dilindungi dengan baik di cloud, dan memiliki strategi manajemen sumber daya cloud yang efektif untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan biaya yang efisien. Peranan manajemen risiko dalam data kelola perusahaan sangat penting dalam konteks hybrid cloud computing model for business information system security. Dalam konteks ini, manajemen risiko memainkan peran kunci dalam beberapa aspek sebagai berikut. Identifikasi risiko. Manajemen risiko membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan penggunaan model komputasi awan hibrida. Ini melibatkan mengidentifikasi ancaman potensial terhadap keamanan sistem informasi, bisnis, dan data yang disimpan di awan hibrida. Kemudian evaluasi risiko. Manajemen risiko membantu perusahaan untuk mengevaluasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan penilaian tingkat risiko yang mungkin timbul, termasuk potensi, dampak, dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Pengembangan kebijakan keamanan. Berdasarkan identifikasi dan evaluasi risiko, manajemen risiko membantu dalam pengembangan kebijakan keamanan sesuai
Ini mencakup penetapan standar keamanan yang harus ditetapkan dalam konteks model komputasi awan hibrida. Kemudian pengelolaan risiko. Manajemen risiko juga melibatkan pengelolaan risiko dalam memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko. Ini termasuk implementasi kontrol keamanan yang relevan, pemantauan keamanan secara berkala, dan manajemen insiden jika terjadi pelanggaran keamanan. Kepatuhan hukum dan regulasi. Manajemen risiko membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data di awan hibrida. Perencanaan kontinuitas bisnis. Manajemen risiko juga memasukkan perencanaan kontinuitas bisnis dalam kasus terjadi gangguan atau insiden keamanan yang signifikan. Ini mencakup pemulihan data dan layanan dengan efisien untuk meminimalkan dampak operasional. Kemudian yang terakhir yaitu terkait pemantauan dan pelaporan. Manajemen risiko memerlukan pemantauan keamanan secara terus-menerus dan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk dewan direksi dan pemegang saham. Tentu, status keamanan sistem informasi bisnis di lingkungan awan hibrida. Manajemen risiko membantu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang bijak dalam menghadapi risiko dan tantangan keamanan yang mungkin muncul dalam konteks hybrid cloud computing, model berbasis informasi sistem security. Hal ini mendukung upaya menjaga keandalan dan integritas sistem informasi bisnis saat mengadopsi teknologi awan hybrid. Kemudian yang terakhir, soal nomor 3 adalah kami diminta untuk mendownload artikel tentang studi kasus penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Di bawah ini yang memang sudah tertera linknya di soal. Kemudian jelaskan artikel tersebut kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip corporate governance di organisasi tempat saya bekerja. Jawaban dari soal nomor 3 adalah artikel yang tertera pada soal kesimpulannya yang sudah saya telaah sebagai berikut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Hotel Sultan Raja Amurang telah menyebabkan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengunjung ke hotel. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Hotel Sultan Raja Amurang telah menyebabkan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengunjung ke hotel. Hasil keuangan hotel telah menunjukkan peningkatan laba dan tren positif dalam laporan laba rugi bulanan, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan dana dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Hasil keuangan hotel telah menunjukkan peningkatan laba dan tren positif dalam laporan laba rugi bulanan, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan dana dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Kemudian penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berada di tempat saya bekerja, yakni di PT Permodalan Nasional Madani, sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas dan terhadap kepatuhan hukum. Berikut adalah prinsip-prinsip corporate governance yang diterapkan di PNM. Yang pertama, transparansi dan keterbukaan. PNM memastikan bahwa semua informasi yang relevan, termasuk informasi keuangan dan operasional, tersedia secara transparan kepada pemegang saham, regulator, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang kemudian akuntabilitas. PNM memiliki struktur organisasi yang jelas dan peran serta tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Manajemen harus bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada dewan direksi dan holding. Kemudian yang ketiga, peran dewan direksi yang efektif. Dewan direksi PNM berfungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dan efektif. Dewan harus memiliki komite audit, remunerasi, dan lainnya yang bertanggung jawab atas tugas-tugas khusus. Kemudian yang keempat, kode etik dan etika bisnis. PNM memiliki kode etik dan etika bisnis yang jelas yang mengatur perilaku karyawan, manajemen, dan dewan direksi. Hal ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan dalam perusahaan. Kemudian kelima, pengendalian internal. PNM memiliki pengendalian internal yang efektif untuk melindungi aset perusahaan dan mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang ilegal. Kemudian yang keenam, kepatuhan hukum dan regulasi. Perusahaan mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam operasinya, termasuk peraturan terkait dengan permodalan dan perbankan. Kemudian
Selanjutnya, pelaporan keuangan yang akurat. PNM menyusun laporan keuangan yang akurat dan teratur serta melibatkan pihak auditor independen untuk memeriksa laporan tersebut. Selanjutnya, resiko dan manajemen krisis. PNM harus memiliki prosedur dan rencana untuk mengelola resiko dan mengatasi krisis yang mungkin muncul dalam operasinya. Kemudian, hubungan dengan pihak terkait. PNM menjalin hubungan yang sehat dengan pihak terkait termasuk holding, karyawan, mitra bisnis, dan komunitas di sekitarnya. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance di PNM membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, menjaga kepercayaan pemegang saham, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu juga, hal ini membantu perusahaan mematuhi regulasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Demikianlah penjelasan jawaban UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Hadi Sahrial SSIM MMkom selaku dosen etika dan tata kelola. Semoga apa yang sudah didapatkan dari Bapak bermanfaat untuk saya selaku murid atau mahasiswa Bapak dalam pelaksanaan di organisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.